Selamat ulang tahun ya, Bu Budi. Yang ke walian dulu, walian angkanya 9 gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan tetap memberkati. Tuhan melalui Pak Budi memberikan kejutan, ya toh. Iya, berikan kejutan. Itu kejutannya Tuhan loh melalui Pak Budi. Ya, biarlah sukacita ini boleh mewarnai persekutuan kita di pagi hari ini. Ujung pena yang kedua untuk Pak Budi dan Bu Budi Darmawan. Ya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Nah, ini lagunya baru. Aku datang dan ku bersujud. Bisa Pak, saya ikut. Ya. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lakukan hatiku dan seluruh jiwaku untukku menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Tuhan mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku rasakan firman-Mu. Sekali ya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lakukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku mengikuti firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Tuhan mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bukanlah bencanaku, bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa kepada hadirat Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu Budi Darmawan boleh menikmati kasih karya-Mu, terkhusus untuk Ibu yang pada hari ini
dikaruniai usia yang ke-69 tahun. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah, bukan hanya untuk ibu tapi juga untuk bapak dan seluruh anak dan cucu di luar kota. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu itu dan memperlakukan firman di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Mari kita persiapkan firman Tuhan, kitab Yosua. Perjanjian Lama sesudah Taurat. Yosua pasal 1. Pas ya, puji Tuhan. Yosua pasal 1, kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, nanti gantian dari Pak Budi dulu, terus Ibu Budi, terus saya satu ayat. Mari Pak Budi. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Pak Budi dan Ibu Budi yang dikasihi Tuhan, temanya adalah kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Kenapa Pak ini disampaikan kuat dan teguh? Ketika kita membaca tadi, Yosua kehilangan pegangan betulnya. Memang Yosua ini orang yang dekat dengan Musa, orang kepercayaannya Musa. Pokoknya yang berkaitan dengan otot mesti Musa
ya kamu Yosua pimpin, Kaleb pimpin, ya, karena mereka memang terbukti orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Musa itu memang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu, sehingga apapun yang dikatakan Musa mereka pasti kerjakan dengan iman. Lah di awal tadi dikatakan setelah Musa mati, nah kemudian Yosua diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Tentu pada awalnya Yosua kehilangan pegangan gitu ya. Biasanya gantung dengan Musa, apa yang dikatakan Musa dilakukan, sekarang dia harus mengambil keputusan sendiri, padahal Yosua ngerti sendiri betapa rewelnya orang-orang Israel, begitu susahnya untuk mengatur orang-orang ini yang tergantung. Karena itu berkali-kali diingatkan, ya, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bolak-balik loh ya. Kalau dicek itu ada beberapa kali, berkali-kali sampai di bagian belakang. Sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kok sampai berkali-kali diomongin? Ya karena memang berat. Yosua memahami betul beratnya untuk berjalan dan memimpin orang-orang Israel. Nah, karena itu perlu kuat dan teguh. Nah, saya akan bacakan kesaksian dari Cindy Hess Kasper. Cindy Hess Kasper, dia punya anak namanya Halep. Ya. Setiap malam menjelang tidur, Halep kecil merasa takut pada kegelapan yang menyelimutinya. Jelas anak-anak kecil seringkali takut, ya tidur sendiri, terus ruangan yang dimatikan lampunya. Keheningan di kamar tidurnya sekali dipecahkan oleh suara berderik-derik dari rumah kayunya di Costa Rica. Ternyata rumahnya kayu, ya, jadi nggak beton kayak gini. Jadi kalau orang lewat pasti ada yang klik gitu. Kadang-kadang angin juga bisa membuat derikan itu. Apalagi kemudian kelelawar-kelelawar di loteng semakin aktif bergerak di malam hari. Suara kepakan sayap kelelawar itu ya, suara cuitannya dari kelelawar itu semakin menakutkan. Ibu Kaleb membiarkan lampu meja di kamarnya tetap menyala sepanjang malam, tetapi itu belum cukup menyingkirkan ketakutan Kaleb pada kegelapan. Suatu malam ayah Kaleb memasang ayat Alkitab di ujung tempat tidurnya, bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Seperti Yosua 1 ayat 9 tadi, supaya anaknya tidak takut lagi. Kaleb pun membaca ayat itu setiap malam, dan ia membiarkan tulisan berisi janji Tuhan itu terpasang di ujung tempat tidurnya sampai waktunya ia keluar dari rumah untuk kuliah. Jadi dari kecil itu tulisan itu tetap ada di sana. Sampai dia semakin besar, sampai kuliah, tulisan itu tetap ada di sana. Dia menghidupi tulisan tadi. Teguhkan hatimu, jangan kecut sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ternyata tulisan itu bisa mendidik seorang anak dari penakut menjadi pemberani. Tampaknya ini bukan bukan anaknya Cindy Hess Kasper, tapi cerita tersendiri tentang Kaleb itu. Kaleb nama orang ya, bukan nama tokoh di Alkitab. Nah, Bu Budi dan Pak Budi, dalam Yosua pasal 1 kita membaca tentang berpindahnya kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua setelah kematian Musa. Perintah kuatkan dan teguhkanlah hati berulang kali diberikan pada Yosua dan bangsa Israel untuk menegaskan pentingnya itu, untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Tentu saja baik Yosua maupun orang Israel merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti, tapi mereka harus merasa pasti bahwa Allah lah yang menyertai mereka. Tuhan Allah tidak akan membiarkan mereka dan tidak akan meninggalkan mereka, terlebih lagi Yosua. Nah, takut itu sebuah perasaan yang manusiawi. Pak Budi dan Bu Budi pasti pernah merasa takut. Lebih ringannya mungkin khawatir, cemas, gitu ya. Itu perasaan yang manusiawi. Tetapi jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan terus-menerus, karena bisa merusak kesehatan jasmani kita.
rohani kita. Apa namanya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu semangat yang resah, semangat yang khawatir, semangat yang takut gitu, itu mengeringkan tulang. Karena itu sebagaimana hamba-hamba Allah di masa lalu sudah dikuatkan oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, aku beserta dengan engkau. Itu juga diberikan untuk Bapak Ibu. Maka marilah kita menjadi kuat dan teguh, karena Dia yang telah berjanji selalu menyertai kita. Amin. Apalagi di usia 69. Bu Budi, adakah merasa takut di usia 69 ini? Pernah takut. Pernah takut? Akhir-akhir ini memang iya Pak. Soalnya kan kelihatannya tuh sakit saya tuh Tambah parah. enggak ada. Dokter Makin sudah ada. memponis. Nah, ya? Ya enggak sih. Dulu dia di Telogorejo rumah sakit bagian cuci darah. Setelah hasil itu apa? Laborat kreatinnya tinggi 1,56. Takut, wah di aku bakal cuci darah. Saya bilang, apa yang sekarang itu sudah kita berserah. Nah, kamu setiap saat dengar sapa gembala, ujung pena, tapi hatimu tidak di ujung pena, ya percuma. Pasrah. Kalau memang Tuhan menghendaki ya. Nah, terus Puji Tuhan dipindah di Sultan Agung Tulah lengkap Pak, mesti periksa darah dan ini dan itu. Dekat, jadinya enak ya. Oh, gak usah jauh-jauh. Ya terus Tuhan benar-benar. Terus saya ini kemarin tuh terakhir tuh merasa enak setelah pindah di situ tuh bisa enak. Nyaman ya. Terus kreatif yang terbaru nggak tahu. Belum, nanti minggu bulan depan. Sekali lagi Bu, orang Kristen tuh resepnya jadi jodoh cici ya. Selain apa? Selain obat macam-macam gitu ya, perawatan. Sebetulnya resep yang paling utama tuh ada di hati, Iya, gitu. betul. Kalau hatimu gembira, itu kan apa namanya? Tubuh kita tuh punya self imun sendiri, dia mengeluarkan zat-zat yang bisa menangkis penyakit gitu toh. Nah, ya itu Pak yang saya lanjutkan, bukan nantang maut, enggak. Cuman ya sudah, kita berserah. Kalau memang menurut hasil medis itu ya kita jalani. ya berarti hasil medis itu membuat kita waspada. Oh iya, berarti saya harus ngurangi nih, ini itu gitu kan. Tapi rasanya hari ini enak kan? Enak. Enak ya? Ya udah, pokoknya hatinya gembira. Bisa masak, bisa macam-macam. Puji Tuhan. Ya, itu sambil kontrol apa yang harus dikurangi gitu toh. Ya. Nah, berarti firman Tuhan berbunyi. Ngomong lo ya. Pilih, tiba-tiba masuk ini, ayo. Tadi Ibu tadi kok pasti Yosua juga gitu kan. Buka langsung. Nah, berarti ayo diamini. Ini pernyataannya Tuhan untuk Ibu. Bu Budi, jangan takut, jangan cemas, aku menyertai kamu. Lah kalau misalnya takut, misalnya cemas, apa yo enek perubahan? Iya. Malah bisa bikin Tidak ngaruh. ngaruh Bu, tapi ngaruhnya jadi ngaruh jelek. Ya, karena khawatir ngaruhnya ngaruh jelek. Lebih baik ya sudah, nggak usah lah. Pak Budi tadi menyemangati, ya sudah. Hadapi, apalagi firman Tuhan pagi hari ini berbicara khusus untuk Ibu. Aku beserta dengan engkau. Segala yang terbaik diberikan untuk Ibu. Amin Bu. Amin. Semangat. Demikian juga sahabat GKI Gunung Indah, tetap terus semangat ya. Apapun yang dialami di hari-hari ini, berserah kepada Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan menyertai Ibu Bapak semua. Pak Budi, Bu Budi, Nah, saya keluarga. Saya Ya, silakan Pak Budi. yang bilang kesaksian tidak. Ini kenapa saya buat kejutan ini sama dia? Disembunyikan loh Pak. Dia sudah istilahnya gersulot terus. Ini satu rumah hanya berdua Pak. Mau nggak mau kan saya hanya dalam hati saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang masih
hidup istri saya itu mendapat kesempatan menikmati anugerah hari ini Rabu 21 Oktober 2020 bisa menikmati hari ulang tahunnya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan mengucap syukur sekali lagi karena anugerah yang ya menurut saya besar sekali. Hari belakangan ini dia istilahnya raut mukanya saya kelihatan seger. Amin. Nah, ini saya juga sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya kepada Pendeta David mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Begitu pula Majelis Jemaat GKI Ngeno Indah. Itu Pak yang bisa saya ucapkan. Hidup ini adalah kesempatan, betul Pak David. Di akhir acaranya Pak David selalu disisipkan hidup ini adalah kesempatan. Saya sebetulnya sangat tersentuh untuk dengan lagu itu. Makanya hari ini adalah hidup benar-benar kesempatan untuk istri saya Ariati. Nah, mau nyanyi? Iya lah, justru ini yang dalam hati kecil saya kepengen itu Pak. Nyanyi itu cuma dia milih itu ya. Ini apa dinyanyikan? Pak Budi, kita nyanyikan bareng. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat yang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Pendeta David dan terima kasih Tuhan. Hari ini dalam hati saya cita-citanya keturutan, yaitu saya ingin lagu hidup adalah kesempatan istri saya
Tapi tunggu aku datang dan berjujur, wah ini dalam hati saya dosa milik itu, jadi saya ngalah karena yang punya hajatan ya. Tapi kok ini Pak bisa memberi kesempatan. Sip. Pak, ini mau dinyalain nggak nih? Nanti Oh, di sana saja. Sip. Oke. Baik, mari kita naikkan doa syafaat. Pak Budi mau berdoa atau saya saja? Pendeta David Oke, ada yang perlu didoakan secara khusus selain ulang tahun? Kesehatan. Sama khusus untuk dia David supaya diberi kekuatan semangat dalam hidup ini. Kedua, anak cucu saya. Ya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur hari ini hari yang berbahagia, memberikan sukacita bukan hanya untuk Bu Budi Darmawan, tetapi juga Pak Budi Darmawan yang cita-citanya, harapannya terkabul, bisa menyediakan sesuatu yang indah untuk ibu, bahkan juga bernyanyi bersama sesuai dengan yang dicita-citakan oleh beliau. Hidup adalah kesempatan. Ya memang betul Tuhan, saat-saat ini ketika kami boleh menikmati nafas hidup, ini adalah kesempatan yang Engkau berikan. Karena itu biarlah kami senantiasa memanfaatkannya dengan baik. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan lebih sungguh, yaitu ketika kami boleh melayani pasangan, suami, istri, anak, orang tua, cucu. Ketika kami melakukan yang terbaik untuk mereka, sesungguhnya Engkau juga menghitungnya sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk rumah tangga yang indah, yang saling menguatkan, yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu Budi Darmawan. Bahkan ulang tahun yang ke-69 ini terasa sukacita itu karena Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan semangat melalui firman-Mu yang boleh kami dengar, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan Ibu Budi Darmawan. Karena itu Ibu Budi tidak boleh takut, tidak boleh cemas, selain harus bergembira karena Tuhan memperhatikan Ibu Budi dan Pak Budi dalam pergumulan, beserta dengan anak cucu di tempat yang lain di luar kota. Tuhan, meskipun kondisi fisik secara laboratorium tidak begitu baik, tetapi Engkau sendirilah yang memberikan kekuatan sehingga Ibu Budi tetap merasa sehat, tetap merasa kuat, tetap merasakan damai sejahtera, dan tidak mustahil penyakit beliau Engkau angkat, Engkau memberikan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, sehingga semakin bersukacitalah Ibu Budi menikmati kesempatan yang Engkau berikan. Kau berkati juga Pak Budi dapat senantiasa menjadi pendamping yang baik, memberikan kekuatan, dukungan, penghiburan, semangat, selalu mengingatkan Ibu Budi untuk tetap pasrah berserah kepada Tuhan Sang Penghuni kehidupan. Tak lupa kami berdoa juga untuk anak cucu dimanapun mereka berada. Karya pekerjaan yang sudah Engkau limpahkan dan Engkau berkati, biarlah Engkau terus berikan, sehingga keluarga, anak-anak dan cucu boleh mengalami kecukupan, kelimpahan, sehingga boleh berbagi kepada orang yang membutuhkan. Cucu-cucu berikan kesehatan, pertumbuh kembangan yang baik, sehingga mereka pun boleh memiliki masa depan yang baik di hadapan Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau kami persembahkan kehadirat Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal melimpah untuk Bapak Ibu Budi, demikian juga sanak keluarga di tempat yang terpisah di luar kota, maupun juga seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Gunung Indah. Biarlah kami boleh senantiasa bisa bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyalake Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kalau mau nyalain monggo, kayak apa? Cuma ditiupi saja, gitu toh. Enggak gitu, Pak. Enggak ditiup. Loh, tapi murah terus. Enggak. Ditiup panjang umurnya. Yo. Ya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puji Tuhan, Tuhan berkati, semangat, tetap kuat, bersuka